Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FH Unima, pada video tutorial kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana tata cara mengisi formulir untuk pendaftaran usulan proyek mahasiswa yang dapat disetarakan dengan tugas akhir atau skripsi. Bagi teman-teman yang sedang menempuh program MBKM dengan skema ataupun BKP yang disediakan di Fakultas Hukum dan proyek tersebut bisa disetarakan dengan skripsi, maka tata cara untuk pengajuan proyeknya dapat mengisi link pada Google Form berikut. Untuk link nanti bisa dilihat pada deskripsi video, atau teman-teman juga bisa mengakses melalui website FH Unima law.unima.ac.id. Baik teman-teman sekalian, video ini yang pertama kami akan menjelaskan beberapa dokumen yang nanti Anda perlu lampirkan saat mengisi Google Form ini. Maka silahkan terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen yang sudah disediakan. Selain dokumen yang pertama, di sini Anda bisa melihat kembali tayangan video sosialisasi yang sudah ada di YouTube FH Unima terkait dengan sosialisasi pelaksanaan proyek. BKP apa saja, proyek apa saja yang dapat diakui di FH Unima. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, Anda juga bisa mengakses materi petunjuk penyusunan proyek. Silahkan Anda bisa klik materinya dan di sini sudah ada juknis terkait dengan bagaimana cara menyusun dua proyek yang dapat disetarakan dengan tugas akhir, baik analisis kasus ataupun legal opinion. Kemudian yang ketiga, Anda juga silahkan bisa mengakses terkait dengan rencana proyek, baik analisis kasus ataupun legal opinion yang sudah ada. Nanti silahkan di-download dan Anda isikan yang pertama terkait isu hukum, terkait judul, yang judul proyeknya, kemudian isu hukum apa yang berkaitan dengan proyek Anda, pendekatan yang digunakan, misalnya Anda menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, atau misalnya pendekatan yang lain. Teman-teman, yang terakhir adalah tuliskan kesimpulan pada rencana proyek Anda. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan template yang digunakan ketika Anda memilih untuk membuat studi kasus, proyek melalui studi kasus. Ini juga sudah kami jelaskan di video yang sebelumnya. Lalu untuk legal opinion kami menyesuaikan dengan arahan dari mitra magang yang Anda tempati, baik melalui skema mandiri ataupun skema kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah melampirkan checklist mata kuliah. Ini akan menjadi screening di program studi terkait dengan syarat minimal Anda dapat menyusun tugas akhir dan juga untuk mengecek apakah masih ada mata kuliah di semester-semester sebelumnya atau semester berjalan yang belum Anda tempuh atau yang belum dikatakan lulus dari mata kuliah tersebut. Bagi mahasiswa dengan NPM atau angkatan 2021 ke bawah, silahkan menggunakan checklist mata kuliah yang ini. Kemudian bagi mahasiswa dengan angkatan 2022 sampai 2024, Anda menggunakan checklist yang kami tampilkan pada layar. Saudara-saudara sekalian, untuk pengisian formulir, maka yang pertama silahkan Anda mengisi email. Pastikan email yang Anda isi adalah email aktif yang nanti dapat menerima konfirmasi terkait dengan apakah proyek Anda layak atau tidak untuk diteruskan, dan juga agar dapat bisa menerima balasan dari pengisian Google Form ini. Kemudian pada bagian selanjutnya isikan identitas yang
sesuai. Nama lengkap, diisi nama lengkap Anda dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian dituliskan NPM Anda tanpa menggunakan tanda titik, misalnya 0201 00456. Kemudian juga silahkan isikan nomor WhatsApp Anda. Nomor WhatsApp, pastikan nomor WhatsApp yang aktif karena kami akan melakukan komunikasi baik terkait dengan masukan terhadap usulan proyek atau pengiriman SK pembimbing, atau misalnya proyek Anda ditolak dan diminta untuk diganti dengan tema atau topik yang lain. Kemudian Anda klik bagian berikutnya. Di sini Anda silahkan mengklik BKP mana yang kemudian Anda sedang laksanakan saat ini. Misalnya teman-teman sedang menempuh magang baik skema mandiri ataupun kerjasama dan akan disetarakan dengan tugas akhir proyeknya, maka silahkan diklik BKP magang. Kemudian diklik bagian berikutnya. Di sini kami minta untuk mengisi skema proyek. Apa yang akan Anda kerjakan? Apakah analisis kasus ataupun legal opinion? Maka diklik salah satu misalnya. Kemudian topik proyek ini berkaitan dengan tema tadi, studi kasus ataupun legal opinion dalam bidang hukum tertentu, misalnya terkait dengan cybercrime. Tuliskan judul dari proyek Anda. Analisis hukum kejahatan cyber. Misalnya judulnya adalah demikian, lalu klik berikutnya dan Anda dipersilahkan untuk memilih calon dosen pembimbing utama. Pastikan calon dosen yang dipilih adalah sesuai dengan bidang ilmu dari proyek yang akan teman-teman laksanakan. Kemudian di bagian selanjutnya diisikan dosen pembimbing dari mitra. Dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan pada instansi yang sedang Anda laksanakan proses MBKM. Apakah akan langsung dibimbing oleh pimpinan instansi atau pimpinan instansi menunjuk atau menugaskan anggota dari instansinya untuk menjadi pembimbing dalam penyusunan proyek Anda. Misalnya Anda akan dibimbing oleh Ibu Anissa, dituliskan nama Anissa. Dan pastikan penulisan nama itu adalah nama lengkap. Kemudian yang terakhir, Anda juga bisa memilih usulan reviewer yang diinginkan. Sama halnya dengan dosen pembimbing utama, pastikan usulan reviewer adalah Bapak Ibu dosen yang sesuai dengan bidang keilmuan yang proyek Anda akan dikerjakan. Misalnya Bapak Hari. Kemudian klik bagian berikutnya. Di sini sesuai dengan dokumen yang tadi sudah dijelaskan di atas, maka kami minta Anda untuk mengupload draft usulan perencanaan proyek yang sudah Anda isi sebelumnya. Silahkan dilampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan proyek Anda. Pastikan dokumen yang Anda upload adalah dokumen dengan format PDF. Ditunggu sampai prosesnya berhasil terupload, lalu selanjutnya unggah bukti pembayaran semester. Di-scan bukti pembayaran semester Anda, lalu kemudian diunggah melalui Google Form. Ditunggu sampai selesai prosesnya. Kemudian selanjutnya unggah checklist seluruh mata kuliah yang tadi sudah kami tampilkan. Apakah Anda angkatan 2021 ke bawah atau angkatan 2022 sampai dengan 2024. Kemudian checklist mata kuliah tersebut dirubah formatnya ke PDF dan Anda upload melalui Google Form. Kemudian unggah kartu rencana studi. Pastikan pada semester tersebut Anda wajib dan sudah KRS dengan mata kuliah skripsi atau tugas akhir. Jadi Anda harus
checklist mata kuliah tersebut di awal semester dalam perencanaan pembelajaran. Bagi teman-teman yang belum mengambil mata kuliah skripsi, maka belum bisa melaksanakan pendaftaran untuk penyusunan proyek. Kemudian, bagian yang terakhir adalah unggah bukti kartu bahwa Anda sudah mengikuti atau melihat proses seminar proposal di FH Unima. Ini menjadi ketentuan bagi Anda yang ingin mendaftar melalui skripsi dengan menyusun tugas akhir skripsi, atau Anda akan melaksanakan ujian dari penyetaraan terhadap publikasi ilmiah yang dipublikasikan di minimal Sinta 4, atau Anda yang akan mengajukan usulan penyusunan proyek. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti ataupun melihat proses seminar proposal atau ujian akhir di Fakultas Hukum, karena prinsipnya kami melaksanakan secara terbuka. Dan yang terakhir, jangan lupa diklik bagian kirim. Ditunggu sampai prosesnya selesai, semua dokumen dan isiannya terupload. Jika sudah tampil di halaman layar laptop ataupun PC teman-teman semua seperti ini, maka proses sudah selesai dilakukan. Demikian Sobat FH Unima untuk video tutorial kali ini. Sampai bertemu kembali di video tutorial yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.